pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apakah semua puasanya lancar? Oke. Anak-anak, apakah anak-anak sudah berdoa? Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas maju ke depan memimpin doa untuk kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Belma Maslitalia, biasa dipanggil Ibu Emma, asal sekolah SD Negeri 64 Ambon, NIM 2019-48-160. Sebelum Ibu memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak di sini punya hewan kesukaan? Siapa yang mau bilang untuk Ibu dia punya hewan kesukaan? Ajukan tangan. Oke, baik. Jadi di sini semua orang mempunyai hewan kesukaan. Ibu mau tanya Alia. Alia punya hewan kesukaan itu apa? Ibu mau bertanya, Alia punya hewan kesukaannya itu apa? Kucing. Hewan kesukaannya itu apa? Kucing. Kalau hewan kesukaannya apa? Kucing. Kansa, hewan kesukaannya apa? Kesukaan selain kucing. Kura-kura. Apa lagi? Kelinci. Apa lagi? Kura-kura. Nah, kucing. Yang suka kucing, kenapa kalian suka hewan kucing? Ada lucu. Siapa yang bisa menirukan suara kucing? Saya. Adika coba. Nah, itu suara kucing. Siapa bisa menirukan suara harimau? Siapa yang bisa? Yang ada. Oke. Tabel. Siapa di sini yang tahu Fabel? Apa sih Fabel? Kira-kira siapa yang di sini antara anak-anak siapa yang tahu tentang Fabel? Ada yang Sisi. Apa itu Fabel, Ibu? Apa itu Fabel?
hewan. Fabel sendiri merupakan cerita dongeng yang dimana tempat terjadinya atau tempat alur ceritanya terjadi itu adalah segala sesuatu ceritanya tentang hewan. Di dalam fabel ada unsur-unsur. Yang pertama alur, ketiga amanat, empat watak, dan lima adalah latar. Siapa yang tahu apa itu tokoh? Oke Zizi, apa itu tokoh? Iya. Oke Zizi. Zizi, apa itu tokoh? Orang atau hewan. Iya, baik sekali. Jadi anak-anak, tokoh adalah orang atau hewan. Selanjutnya adalah alur. Siapa yang tahu alurnya? Alur itu apa? Oke. Alur adalah jalannya cerita tersebut. Selanjutnya adalah watak. Siapa yang tahu apa itu watak? Watak adalah perilaku atau karakter dari tokoh yang diceritakan, baik itu orang maupun hewan. Selanjutnya adalah latar. Di rumah, di hutan, kebun binatang, taman, di mana? Contoh saya kalau anak-anak di sekolah ini, kalau pulang sampai rumah, mama tadi tuh kakak di sekolah, ceritakan. Di sini amanat merupakan pesan-pesan moral yang kita dapat ambil, kita petik untuk kita memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanat yang baik dapat kita petik, kita jadikan sebagai pedoman atau untuk melanjutkan untuk menuntun kehidupan anak-anak. Amanat dalam cerita itu anak-anak harus
kita harus bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh gampang menyerah dalam tetap semangat untuk meraih itu. Oke, semuanya tepuk tangan untuk semuanya. Dan anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Ya, sebab itu harus dikerjakan dengan tenang ya.